Kita tiba di segmen 4 pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi ke Ustadz kita nih, Ustadz muda kita Ustadz Muammar. Tapi silakan Ustadz, tadi sudah di mana nih tausiahnya, silakan. Jadi maksud ayat tadi itu barang-barang atau harta mereka akan dijadikan api di neraka. Bahan api di neraka. Kemudian dilengketkan di perutnya. Kenapa di perutnya dilengketkan? Karena selama di dunia, dia hanya mementingkan perutnya tanpa mementingkan perut orang lain. Maka kata Allah kepada Muhammad, inilah siksaan yang perih. Inilah balasan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya nih Ustadz, ya, sehubungan dengan tema kita nih, golongan orang-orang yang dibangkitkan pada zaman apa tadi? Pada saat dibangkitkan di kuburnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita tidak termasuk orang-orang di golongan itu, Ustaz? Apa upaya-upaya apa yang kita lakukan selama hidup di dunia agar terhindar dari golongan-golongan ini, Ustaz? Baiklah, upaya-upaya yang kita lakukan agar tidak termasuk dari golongan tersebut, yang pertama, kita harus senantiasa istiqomah. Maksud dari istiqomah, terus melakukan ibadah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi tenang, agar kita terhindar dari hawa nafsu yang tidak baik, dari perbuatan keji dan kemungkaran, dan dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita selama hidup di dunia harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Karena sesungguhnya orang yang rugi di hadapan Allah ialah perbuatannya yang sama sekali tidak meningkat begitu-begitu saja perbuatannya. Jadi kita ini sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang lemah, harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah hati agar terhindar dari yang namanya sifat sombong dan sifat dengki kepada sesama manusia. Mungkin itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai golongan-golongan ini, seperti apa sih agar orang ini tadi kan salah satu bentuknya upayanya adalah istiqomah. Seperti apa nih upaya kita agar tetap bisa istiqomah? Kan kadang kita tidak tahu nih, hati kita ini bolak-balik gitu kan. Kadang bisa dalam perkara-perkara lain kita imannya kan naik turun. Ya. Itu seperti apa nih? Ada mungkin tips-tips yang bisa dibagikan ke pemirsa Net TV ya, terutama untuk pemirsa Tapari, seperti apa nih Ustaz? Iya. Jadi berbicara masalah goyahnya iman. Kita memang sebagai manusia, iman memang itu kadang naik turun. Kadang naik, kadang turun. Kadang kita bertakwa, kadang kita lalai. Kadang kita sholat, kadang kita istirahat. Iya. Jadi upaya yang terus kita lakukan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada malam hari kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita bersedih, menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, dan kita ingat sungguh ada yang namanya siksa kubur atau ada yang namanya hari pembalasan. Itu semua kita perlu ingat agar supaya hati kita senantiasa menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa takut dan tidak mau melakukan kemaksiatan lagi. Mungkin seperti itu. Jadi itu ya salah satu dari bentuknya adalah istiqomah. Istiqomahnya ini adalah kita selalu senantiasa bermunajat, introspeksi diri. Kalau perlu menangisi dosa-dosa kita seperti itu supaya kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi ya, seperti itu. Dan ini semakin menarik Ustadz ya. Kita akan kembali tentunya di segmen berikutnya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari di Net TV Sosial TV Mas Hati.
Kita tiba di segmen penghujung pemirsa, aduh sayang sekali, tapi tidak masalah ya, tidak apa-apa ya. Kita tentunya akan maksimalkan di segmen terakhir ini, di segmen kelima. Masih bersama saya Raditya Sheril dan tentunya Ustadz Muammar. Tapi dilanjutkan, kemudian disimpulkan Ustadz 3 menit. Silakan. Adapun golongan yang terakhir yang dibangkitkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala ialah golongan orang-orang yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wajahnya bercahaya. Kemudian ada pemanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang atau golongan yang senantiasa melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal soleh dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati. Kemudian dia bertobat sebelum mati, maka surga tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah berpegang teguh pada pendiriannya Al-Quran dan hadis. Tatanazzalu, maka turunlah al-malaikatu. Komandannya malaikat turun dari langit. Malaikat Jibril mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu merasa takut. Wala tahzanu, dan jangan engkau merasa gelisah. Wa absiru bil jannatil lati, engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil jannatil lati, surga yang Allah janjikan kepadamu, in kuntum tu'adun. Mudah-mudahan ini ya, tadi ada beberapa golongan yang saya sebutkan, tapi hanya ada satu golongan yang baik yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari golongan yang terakhir ini dan kita terhindar dari golongan-golongan yang tidak baik ini. Karena orang tua kita mengatakan sesungguhnya kalau orang yang baik itu sedikit temannya, akan tetapi kalau orang yang buruk, orang yang jahat itu pasti banyak temannya. Jadi kita bisa simpulkan, kita bisa amalkan golongan yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dirahmati dan diberikan rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itulah tadi kesimpulannya ya. Semoga kita semua tergolong ke dalam golongan yang terakhir tadi yang disebutkan Ustadz Muammar ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir tampil pagi hari ini di Net TV Sulsel dalam acara Tapari. Sampai jumpa kembali, jangan bosan-bosan diundang ya. Ya, itulah tadi tausiah yang diberikan oleh Ustadz muda kita yang ada di Kota Makassar, Ustadz Muammar. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa dipetik pelajarannya, dan semoga kita menjadi golongan yang terakhir tadi yang wajahnya memancarkan cahaya ketika dibangkitkan di alam kubur. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Raditya Sheril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Tapari selanjutnya. Tausiah pagi hari.